anak-anak kelas 2 yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali Miss Wiwin dapat menjumpai kalian kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 3, saling mengasihi anggota keluarga. Kalian siapkan buku paket kalian. Ya, pelajaran 3 ada di halaman 25. Ya, kalian buka di halaman 25. Pelajaran 3, saling mengasihi anggota keluarga. Bahan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini 1 Yohanes 4 ayat 7-21, Kejadian 33 ayat 1-20, dan Kejadian pasal 42-45. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Miss Wiwin akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, ada di halaman 25. Kalian bisa melihat di situ dan kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Kita akan membaca di bagian A, pengantar. Kalian simak di buku kalian masing-masing. Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus mengasihi? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Dimulai dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Ya, jadi anak-anak, mulai pelajaran hari ini kita diajak untuk dapat saling mengasihi antara anggota keluarga. Karena tadi firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Baik, kita akan lanjutkan di halaman 26. Kalian buka di buku paket kalian masing-masing. Coba kamu sebutkan dan tuliskan contoh-contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga. Kalian bisa tuliskan di dalam gambar hati ya. Contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga yang pertama adalah mendoakan. Kita mendoakan mama, papa, kakak, adik, keluarga kita supaya ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya, menolong. Di dalam satu keluarga kita harus saling tolong menolong.
Kalau orang tua kita sedang sibuk, banyak pekerjaan, dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan di rumah yang sekiranya kita bisa bantu orang tua kita. Misalnya menyapu rumah, ya, membereskan mainan, membantu menjaga adik, dan yang lain-lain, ya. Selanjutnya, di dalam keluarga terkadang ada pertengkaran, terkadang ada salah paham, ya. Nah, anak-anak, contoh perbuatan mengasihi keluarga adalah memaafkan. Jika ada salah satu di antara mungkin orang tua kita atau saudara kita yang melakukan kesalahan, ya, kita harus belajar memaafkan. Selanjutnya, berbagi. Ya, kalian harus belajar berbagi. Misalnya kalian mempunyai makanan, sekalipun cuma sedikit, cuma sedikit, aku nggak mau berbagi. Tidak boleh begitu, ya. Harus berbagi, belajar berbagi. Selanjutnya, mengakui kesalahan. Ya, anak-anak, kita terkadang berbuat salah, tapi karena takut dimarahin orang tua, kita menutupi kesalahan kita berbohong. Tidak boleh, ya. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kalian bisa datang ke orang tua kalian, "Mah, tadi aku salah. Aku minta maaf ya, Mah." Miss yakin orang tua kalian pasti memaafkan kalian, ya. Tapi kalian harus mau mengakui kesalahan. Tidak boleh berbohong. Baik, selanjutnya, berbicara yang sopan. Tidak boleh berkata kasar, tidak marah-marah, baik kepada orang tua maupun kepada saudara-saudara kita. Berbicaralah yang baik, berbicaralah yang sopan. Ya, mendoakan, menolong, memaafkan, berbagi, mengakui kesalahan, berbicara yang sopan adalah contoh-contoh perbuatan mengasihi keluarga. Baik, kita akan lanjutkan di halaman 27. Bagian B, ya. Mendengar cerita. Meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarganya. Baik anak-anak, kalian bisa lihat di gambar berikut ini, ya. Ini adalah cerita tentang Yusuf. Yusuf ini dia 12 bersaudara. Yusuf adalah anak yang baik. Dia sangat disayang oleh ayahnya. Nah, karena dia sangat disayang oleh ayahnya, saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Oleh sebab itu, mereka berusaha cari cara untuk membuang Yusuf, membunuh Yusuf. Nah, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Yusuf sampai di Mesir. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ia menjadi orang kepercayaan raja. Nah, anak-anak, pada waktu itu di Mesir sedang terjadi masa kelaparan. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, sekarang ada masa 7 tahun kelaparan. Nah, masa kelaparan ini merajalela di seluruh bumi, termasuk keluarganya Yusuf. Nah, karena mereka sudah tidak punya persediaan lagi, ya, ayah dan saudara-saudaranya tidak punya persediaan lagi, maka mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan di situ. Nah, pada saat itulah keluarga Yusuf ini, saudara-saudaranya, bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka sudah tidak bisa mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya.
Nah, anak-anak, di halaman 28 kalian bisa melihat di situ Yehuda berbicara dengan Yusuf. Yehuda itu adalah saudara tertua dari Yusuf. Nah, dia mau mengakui kesalahan, lalu dia meminta maaf kepada Yusuf. Karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan dan juga sangat mengasihi keluarganya, Yusuf pun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ya. Nah, anak-anak, cerita ini adalah cerita tentang saling mengasihi dalam keluarga. Sekalipun kita disakiti, sekalipun mereka berbuat salah kepada kita, kita juga harus memaafkan. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani mengakui kesalahan kita. Masih di halaman 28. Ayo mengingat kembali. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada mama, papa, kakak atau adik di kolom sebelah kiri. Dan warnailah tanda tersenyum jika sudah mengakuinya, atau tanda cemberut jika belum mengakuinya. Contohnya, misalnya kegiatan berbicara kasar kepada mama. Nah, siapa ayo anak-anak yang suka berbicara kasar kepada orang tuanya? Ya, jika sudah mengakuinya, kalian berilah warna pada wajah tersenyum. Jika belum melakukannya, warnailah gambar cemberut. Selanjutnya, halaman 29. Ya, kalian diminta untuk mengisi contoh-contoh kesalahan yang pernah kalian lakukan. Nomor 2, Miss Wiwin kasih contoh berbohong. Siapa yang suka berbohong? Hayo. Terkadang karena kita takut dimarahin orang tua, kita berbohong. Nah, anak-anak, tidak boleh berbohong. Kita harus berani bertanggung jawab jika kita melakukan kesalahan. Nah, kalian sudah melakukan apa belum mengakui kesalahan ini? Berilah warna pada gambar tersenyum jika kalian sudah melakukan. Atau kalau kalian belum melakukan, berarti berilah warna pada gambar cemberut. Ya, selanjutnya nomor 3. Marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Ya, kalian beri tanda. Beri warna cemberut ataukah tersenyum. Nomor 4, mengganggu adik bermain. Ayo, ini koko-koko, cece-cece, kakak-kakak. Siapa yang suka mengganggu adiknya bermain? Gak ada ya, semuanya anak baik. Ya, selanjutnya nomor 5, lupa berdoa. Ayo, gak boleh lupa berdoa karena hidup kita ini pemberian Tuhan. Ya. Nomor 6, tidak mau memaafkan. Kalau ada kesalahan dari saudara-saudara atau orang tua kita, kalian sudah mengakui atau belum? Kalian sudah memaafkan atau belum? Berilah warna pada gambar tersenyum atau cemberut. Selanjutnya halaman 30. Tokoh Alkitab yang dapat kita teladani di dalam mereka saling mengasihi di antara keluarga. Tadi yang pertama mengakui kesalahan. Yang kedua ini saling berbagi. Yusuf bertemu dengan Yakub ayahnya. Nah, ini Yusuf juga menjamu saudara-saudaranya, ya. Jadi kita juga harus belajar berbagi kepada saudara-saudara dan orang tua kita. Menemukan jawaban.
Ayo teman-teman, temukan apa saja yang dibagikan oleh Yusuf kepada keluarganya dalam kotak dengan menarik garis secara mendatar atau menurun ya. Nah, anak-anak nanti bisa melingkari kata-kata yang ada di halaman 32 ini. Cari di atasnya, temukan kata-kata di dalam kotak, ya. Baik, selanjutnya di halaman 33. Tokoh Alkitab yang dapat kita teladani karena mereka saling mengasihi dalam keluarga adalah cerita tentang Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Terus Esau menaruh dendam kepada Yakub yang telah mengambil berkatnya. Kemudian Yakub dan Esau akhirnya berdamai kembali setelah lama berpisah ya. Mereka saling memaafkan karena mereka saling mengasihi ya. Jadi sikap yang bisa kita teladani yang ketiga adalah saling memaafkan ya. Jadi kalau ada di antara keluargamu yang melakukan kesalahan, kalian harus saling memaafkan. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Miss Wiwin berharap anak-anak semuanya belajar untuk mengasihi anggota keluarga kita, mama, papa, kakak, dan adik kita, ya, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan keluarga buat kita, dan juga ketaatan kita melakukan firman Tuhan ya. Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya hidup saling mengasihi. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sangat mengasihi keluargaku. Jagalah mama, papa, kakak, dan adikku. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.